Al-Fatihah. Alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad ziri olah tungtut ruh jismani ruhani sultani kudsi orang terus berjuang nembuskeun diri 32 tahun ngurus pesantren Azainiyah karek ayeuna teh bijil ngadamelan we nadom teu hese. NU kusim kuring dipanggieunkeun nadom NU supaya ulah beurateun teuing ku bintang salapana digegemol wungkul lain jadi pigawean cek sim kuring harita tahun 2000 berapa deh 2005 wa min ma'anil anjumin nahdiyah salafiyatun khalafiyatu wa hikmah tariqatun sakbatun iktisadiyah tarbiyatun harokatun siyasah bangkit NU asal ieu lain sekedar bintang besar simbol Nabi Muhammad bintang 4 simbol sahabat 4 bintang 4 simbol imam 4 betul itu dalam itu tapi rorong heapan ngahontalna keur jalema kiwari mah jauh teuing kusim kuring dideukeutkeun itu kahiji perjuangkeun sing nya dina ngaji kitab salaf nomor kadua kholaf intelektual akademisi ulah jauh jeung para profesor ulah sebab mereka lebih ahli di dalam apa itu konsepsional jadi urang menyekel kitab-kitabna para akademisi nuang-nuangkeun dina konsep-konsepna mentak sulit maju kadang-kadang kiai mung dibantuan namun boga sarjana dititahna lain dititah yunazzalul mar'ufi manzilatih dina manzilahna tetapi rendah wa hikmah tong ditinggalkeun kemampuan hikmah dalam arti kemampuan doa-doa jangan ditinggalkan tinggal memperbaiki malah prakteknya ketika hikmat jadi ngalah duit gitu sabenerna pisan hikmat mah lain ngalah duit jelema getol ibadah ka Allah doana diijabah sajabati ngadoakeun dirina ngadoakeun batur adapun batur sarodakoh pek wae keur perjuangan tapi geus robah kana bisnis doa teh beda deui teh mah di situ aja yang harus diluruskannya Torikot juga dibalik segala kebaikannya pada prakteknya banyak salah praktek menjadi asobiah egosentris kelompok anu nepuk dada aing bener batur salah keliru lagi walaupun tarekat. Jadi tarekatnya benar tapi praktek orangnya. Sakopah budaya, kita nggak bisa lepas dari budaya. Budaya teh akhlak. Budaya Sunda lain genang, lain calung angklung, eta mah alat dakwah sebenarnya. Budaya Sunda itu apa sebenarnya? Ma'rifat. Mohon contoh maaf Sumedang. Ketika Sumedang membuat perda peraturan daerah oleh DPRD 113 nomor 113 tahun 2010 bener Pak tentang Sumedang puseur budaya Sunda karena ini munculnya dari pemerintahan dari legislatif bersama eksekutif ulama kurang mendukung akhirnya pemerintah minta saya datang saya jelaskan apa sebenarnya budaya ketika sudah dijelaskan bahwa budaya Sunda mah sebenarnya adalah ma'rifat baru kaget para ulama oh ma'rifat aipanya teh eta genang jeung goong we kuda lumping budaya teh lain eta mah
Eta mah goreng bawang, aksesoris alat dakwahnya. Kita yang dikembangkan budaya itu kan gituannya. Ma'rifatnya ditinggalkan Bang Sawa. Sebenarnya ma'rifat. Tapakna. Kuat tarapa puluhan tahun supaya weruh sadurung winara bisa nganjang ka pageto manunggaling kaula Gusti. Itu-itunya yang hilang. Armung eta nama. Ai kitu mah genangna ngarampayakna dararaek. Jadi rek dahar goreng bawang ge unggul sauna eueuh. Mari. Ya bahasa kasarnya kira-kira gerakan kita ini bolehlah disebut ya nama duplikat bureng wali sanga gitu. Dan cenah make burengnya ulah teu bureng nyebutna. Hartina fotokopi nu geus les-lesan teh. Tina 1000 huruf teh aya 2 siki wae. Kalau enggak dikaitkan ke situ juga kita enggak punya prem, Pak. Nanti kita bikin organisasi merasa hebat nepuk dada enggak ada kaitan dengan leluhur, salah lagi. Terlalu depan bahwa kita adalah pelanjut Wali Songo, ngukur diri weh. Jadi himmatun aliyah, semangat tinggi, hibdul hurmah, menjaga kehormatan, husnul hidmat, pelayanan yang baik. Lalu lagi hiji 2 3. Ini dasar-dasar qadiriyah, dasar-dasar pemikiran Syekh Abdul Qadir. Kenapa beliau sukses? Sukses bukan hanya marifat beliau, dalam tata negara berhasil. Kita kan sampainya ke kita bahwa Syekh Abdul Qadir teh tukang dikir, karomat begitu ngapung. Bukan, beliau ngurus negara, sanitasi apa penyelamatan apa itu sungai-sungai di Irak agar tidak terkontaminasi oleh kotoran rumah, beliau penggeraknya. Jadi ngurus negara beliau itu. Ya. Kalau ingin tahu itu mesti punya Nahrul Qadiriyah. Nah, dari kudu mulai dari kitab ya. Saya tidak dagang kitab. Kalau mau beli sendiri silahkan ke Turki ke sana. Rek mesennya ke ajengan Toyudin itu Toyudin di belakang. Saya juga melalui beliau. Jadi kita tahu Syekh Abdul Qadir adalah politikus, negarawan gitu. Ya. Ngurus manusia dalam segala urusan. Jangan sebut bahwa tasawuf kan nyahoangan dikir gitu. Komo tasawuf kan ngajebredan batur speaker babat TV dagor. Wah, tasawuf itu jadi gitu haranga. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung. Jangan sebut tasawuf itu keras, tasawuf itu apa serba dadagor lain gitu. Justru tasawuf itu pribadinya tembus pada Allah, ibadahnya bagus, pembinaannya apa itu leles jejer lihat tali. Ya figurnya nggak usah sulit-sulit tak. Kalau figur sentral di tanah Jawa para wali Songo kah atau wali berapa silahkan. Yang ada sekarang ya para mursyid lah, para mursyid yang kamil mukamil ya. Ada mursyid yang mursyid biasa, pengamal dikir tarekat tapi akhlaknya belum arif ya. Ada sah-sah saja. Lagi kalau bertemu dengan mursyidnya ya kamil mukamil ya. Kamil mukamil dianya sempurna, lalu dia juga mampu menyempurnakan orang lain. Warasatul anbiya yang disebutkan ulama pewaris Nabi jangan sembarangan. Kita terlalu cepat warasatul anbiya. Hadis itu hadis penugasan, bukan hadis sanjungan. Saya lihat di Indonesia hadis itu terlalu dipakai untuk sanjungan. Ketika kita datang ke satu daerah lalu ingin dihormati, tempat tidurnya yang baik, makanannya, kenapa Pak harus begitu? Oh, warasatul anbiya, saya adalah pewaris Nabi, harus dihormati saya. Bukan begitu dulunya, bukan begitu. Hei kamu tersanjung, bukan.
tugas, hei orang yang ahli ilmu, engkau pewarisku, ikuti jejakku. Kamu harus kerja keras, berjuang dan ikhlas. Kadinya, karena itu disyarahi dalam Dalilul Falihin yang disebutkan al ulama warasatul anbiya, 4 sifat: ilman, wa amalan, wa kamalan, wa takmilan. 4. Ilman ilmunya, wawasannya. Yang disebutkan wawasan Muhammad itu bagaimana? Wawasan Nabi Muhammad adalah Quran secara utuh. Sedangkan Al-Quran ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kutinggalkan dalam Al-Quran. Semua pengetahuan beliau tahu gitu. Ya, supaya kenapa daya ulama di Indonesia menjadi kecil? Karena pengetahuannya terlalu sedikit. Disebut luas ilmunya oleh orang bodoh gitu. Saya berani loh mengatakan, maaf, beribu maaf, Indonesia dalam hal ilmu bila disandingkan dengan Timur Tengah, kita kaki 5, Pak. Bukan pabrik, bukan grosir, bukan toko, kaki 5, Pak. Aya kata lar Quran, banget teuing ku kata lar Quran, teu daek diajar nu sejen. Terlalu merasa bangga dengan hifdznya. Hadis, ilmu alat sama aja. Ayo padukan. Saya sebut the man of 9 dimension. The man of 9 dimension. Kita bentuk zutisah, manusia 9 dimensi. Bebekelanana ya taala. Torikohnya bagaimana, sakopahnya, budayanya bagaimana, iktisodiyah, ekonominya, Pak. Jangan sebut kiai tidak ekonomi. Wah, cenah jangan jajan mah. Naon bisnis nak? Saya mau bisnis. Santri ya najan can loba lah, kurang lebih karek 300-an. Daharna diurus di dapur. Nah, itu sama aja dengan pengusaha restoran kan. Catering itu. Dari proporsi ada lebih. 1.000-2.000 perak lah keun meuli paralon. Itu bisnis itu. Wirid itu bisnis, wirid. Sholawat 4.444 yang jemah rizki, bisnis. Artinya ada transaksi pertukaran tau. 40 poe puasa, waqiah 40 balik saputing. Tambahan kuduan nu panjang, pada asar 14, bisnis. Ya. Jadi tasawuf tidak harus miskin. Bisika beneran encan sejahtera, sabar. Obatna sabar, bari berupaya, mun geus sejahtera syukur. Tidak ada perintah bahwa tasawuf harus miskin. Orang bertasawuf ada yang masih miskin gitu, ada yang sudah sejahtera gitu lah. Yang masih miskin sabar dan berjuang, lain kieu tah kitu nya tasawuf pemeuning kitu kudu miskin. Naon eta nu bala leunghar? Jadi goreng hate. Tapi rek aya kegiatan naon pan barang penta. Pagujud ya. Dioyok, dilebok. Jangan begitu, Pak. Ini sudah hikam ini. Saya sudah masuk ke hikam. Perbaikan pemikiran. Tasawuf di Indonesia dibontang-banting, diacak-acak, diobok-obok sehingga kesannya rajat. Pemerintah tidak tertarik dengan tasawuf. Kenapa? Sebab tasawuf ngajak anak kemiskinan. Pemerintah ingin mensejahterakan bangsa, tasawuf ingin memiskinkan bangsa. Puguh pagujud. Fungsi saya di situ, Pak, terus terang. Saya orang bodoh yang sedang merubah image. Mimiti dari diri pribadi heula. Mung bahwa tasawuf dianggap balangsak tuh. Lah, kurang-kurang nak kayak mobil lah. Urusan nganyuk yang kontan kan ada tadi merekan iya. Ya. Rata-rata nu gaul jeung anak baroga mobil jeung. Naon hese nu meuli mobil zaman ayeuna? Lah, boga duit 10 juta ge. Ngajingjing mobil asal bayarannya cing bener. Saya mah teresep ka aya unsur renten ari kredit teh. Heuh nganyuk atuh nyebutna gitu. Hargana saanu gitu, geus jadikeun hargana saanu. Atur-atur lah pikirnya. Saya mah nggak pakai mobil, pajajan nggak mau, ngapung atau esok.
Sok bismillah nah Anda yang tembus sampai ada kemana-mana nggak perlu kendaraan, langsung bismillah cet nepi ayo gitu henteu boga henteu jadi balangsa gitu. Ayo saya jangan ulah karena dunia jebret-jebret tapi perlu gitu. Susah tanya hari panjelma gitu pagujud dia. Pagujud. Ya, ayo buktikan. Saya mah geus teu perlu kendaraan, punya kendaraan yang lebih pajajian apa sajadah tuh. Karena dikirnya sudah full, bismillah, seng cara Nabi Sulaiman. Hayo atuh. Kitu hese henteu dia. Anak sabaraha kali nyoba aku ana sajadah ditincak. Haye tuh dahpung. Haye sajadah ngapung teu daekeun sajadah aing mah. Cek sajadah memangna sia jelema. Careuh nyaho sia bego. Euy, cek urang ke sajadah era euy. Gitu ya. Hayo kembalikan kekuatan. Nggak perlu teknologi. Kalau tasawuf benar-benar diamalkan sampai orangnya ke martabat kun payakun, kun minhu, kun minhu, kun minni, kun minhu, kun dari aku, kun dari Allah, kun minka, kun minhu, kun dari Anda adalah kun dari Allah. Itu yang disebutkan manunggaling kaulah Gusti. Sifat Allah telah dilimpahkan menjadi sifat Anda. Kemampuan Allah dilimpahkan setetes kepada Anda. Ini yang harus dikejar. Ini yang ditakuti Yahudi Nasrani. Kalau umat Islam bangkit lagi seperti itu, susah ngalawana. Ditembak ke pesawat di luhur, dibom. Bom kehanap jadi danas. Dari atasnya bom, ke bawah jadi nenas. Di Aceh terjadi dulu dengan karomah zikir. Ini harus bangkit lagi, bukan dongeng ini harus. Anda harus bisa. Pak Jajan belum bisa, nggak apa-apa. Si tolol ini sebut aja orang tolol, orang gagal ini. Tapi gagal-gagal mengantar Anda saya. Ya, jangan puji saya orang gagal. Tapi saya lumayan menyelami lagi lautan untuk mengambil pengetahuan. Mutiara saya ambil. Oh iya benang deui tah. Hikam nu sabenerna kieu euy. Wah, Andalah yang maju nanti lain luhan lahir balik ti dia. Ayo hayang ngomong-ngomong, hikam aja ngajajan. Da eta mah sambal udah ngomongkeun. Tiris diomongkeun. Aja ngajajan pembahasan. Teu perlu kikituan. Buktikan merahmu. Buktikan merahmu. Keberanian Anda, saya ingin dengar. Waduh. Di Bandung aya amar ma'ruf nahi munkar bulan Ramadan. Sakabeh anu buka puasa, orang-orang yang berbuka tanpa udzur syara rapat bibirna kabeh. Gara-gara eta tah santri hikam. Gitu. Ini bukan dongeng, harus itu, wajib itu. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan pidato saudara-saudara sekalian, pidato kudu salah satu amar ma'ruf pidato. Tapi ya namanya juga pidato. Siserian, bebereketekan, nyerekan batur. Ya. Jangan anggap bahwa wa min khota'il burhan, menurut ilmu mantik, di antara dalil salah, berpikir salah adalah kul dibuat juz dibuat kul. Dakwah itu kul. Ngomong itu juz. Jangan sebut bahwa dakwah hanya ngomong. Dakwah yang sebenarnya adalah memperbaiki manusia. Yang lebih hebat adalah binurillah, dengan cahaya Allah. Jadi ad-dakwah birruh. Yang kita dengar baru dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dakwah bil hal, kan gitu ya. Itu bagus. Dakwah dengan lidah, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan sikap, dan dakwah birruh yang harus dihidupkan lagi. Kangjeng Sunan Kalijaga, Raden Syahid, setelah diangkat murid oleh Kangjeng Sunan Bonang, dididik oleh beberapa guru mursyid, beliau uzlah, mengolah diri bertahun-tahun, kurang lebih 25 tahun beliau riadohnya, merubah diri untuk jadi manusia gitu, melakukan perjalanan ruh menuju Allahnya 25 tahun, dibimbing oleh ahli. Untuk mendawahi orang tuanya supaya lebih mantap lagi, tidak dengan bafe ibu-ibu. Itu pakai pidato gitu, baca Quran aja di goa. Baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Tapi Qurannya dibarengi dengan sirrullah, dengan rahasia Allah.
maka bergetarlah istana. Oh ya, aya naon ieu, gempa naon ieu. Baca Quran sekarang bukan menimbulkan gempa getaran. Hiji kudu make sound system eho. Saya enggak anti, saya orang LPTQ, pembina tunggal LPTQ saya Dewan Yuri, Pak. Tapi kalau cuma begitu Quran, Allah nggak ada yang kena, Allah naon saya tak ngarah mungkin kena esoran aja, ecek. Sekali-kali Anda ke Mesir, kukumpul cek saya kita tembiak baik kuroko duitnya, nggak ada nasib ya. Berangkat ke Mesir, tadi banding, masuk ke Masjid Husain, Masjid Husain, sok bengong wae antum aku mah teh. Masjid Sayyidina Husain. Maaf ya, saya biasa begitu dengan santri, siapapun, tidak bermaksud mempermalukan. Masjid Sayyidina Husain. Anda datang ke sana, Anda akan melihat tilawah Quran. Kalau Anda ke Saudi, Quran pakai mujawad, kuro, haram. Naon Quran dikitu-kitu ceceleueuhan. Wayo geus duet, geus trio di urang mah. Mun sakalian euy, paduan suara. Tong sok hareup teuing dina kasenian, sementara bobot ruhnya makin hilang. Ini saya di Kairo, ini di Masjid Sayyidina Syekh Ali, Masjid Ali. Ini salah satu masjid di Kairo. Itu tuh sama dengan masjid Istanbul. Begitu saya masuk hotel, pagi-pagi saya berpikir, wah, melihat masjid begitu indah, saya berpikir akan masuk. Saya ingin sholat duha di situ. Naik betul Pak, dijaga ketat di bawah oleh polisi-polisi berbaju biru, CPM lah kalau di kita. Waduh, sangar ya masjid ini, masjid ijabah masalah. Ini bukan Sayyid Husain, nanti cari lagi. Ini saja dulu saya terangkan karena ini yang muncul. Naik ke atas, ketika saya sampai ke dalam, kecewa 1000 bahasa. Kenapa Pak Jejin kecewa? Masjid ini seperti halnya Borobudur. Dulunya tempat ibadah, sekarang jadi taman rekreasi. Orang-orang dari Eropa, dari mana-mana kan datang ke situ, pakai lepis, porekel gitu, berpose di mihrab Paimaran, tempat foto. Itulah. Jangan sampai Indonesia ada masjid wisata seperti itu nantinya. Saya luar biasa, pembangunannya luar biasa. Listriknya beratnya, lampunya 1 ton. 1 ton sekeliling. Temboknya kira-kira lebarnya 2 meter. Tembok. Bisa dipakai diuk lah dan tembok. Yang lain ada Husain, kalau masih ada. Kang Ibnu kemana Kang Ibnu? Ini operator kedua ya. Kang Ibnu operator 1. Ya nggak apa-apa nanti lah. Kalau Anda masuk Masjid Husain hari Jumat Pak, Anda akan melihat bagaimana perpaduan yang disebut qori qurra itu adalah membaca Quran dengan nada, dengan tujuan menyentuh kalbu, dikelilingi oleh ahli zikir itu. Makanya saya sarankan ke Ustadz Muammar, Ustadz, tilawah Qur'annya barengi dengan ahli zikir, disebut tim Zauqus Sima. Oleh saya buatkan. Saya kata orang-orang punya kreatif. Kita bikin tim Zauqus Sima. 1 orang baca Quran, kelilingi oleh orang yang zikir. Maka nanti bacaan Al-Qur'annya bukan cuma tembus ke telinga, tembus ke kalbu. Tanpa diterjemahkan, tanpa diterangkan, berubah akhlak orang. Lumayan untuk sekarang harus dibangkitkan ini. Ya, Anda jangan jadi korban budaya, tetapi pengendali budaya, memahami filosofi, falsafat. Urang nyahona dong karuro cing celowo, kita terbawa jadi tukang kikituan. Itu perlu, dan itu bersumber dari Mesir. Kenapa? Karena Mesir negara seni. Yang namanya Bayati Sobahija Jarasika Jihar Kanahawan, lagu-lagu itu mohon maaf, saya masih bertanya, nah itu teh diturunkan ku Allah melalui wahyu, melak Jibril, lagu nate, saya kira bukan itu. Lagu itu diambil dari seni-seni Mesir.
ada dengan biola tadinya, ada dengan seruling. Suara suling tidak. Nurun Nabi alal asfari, jadilah lagu. Karena itu tidak ada bahasa Arab namanya bayati, sobah, hijaz, rasi, kajarkan nahu. Kalau ada orang di kita di tanah Jawa di Indonesia bergerak di bidang itu, bergabunglah dengan ahli tasawuf supaya bukan menjadi seni kesenian, tapi menjadi seni yang terpadu dengan roh. Hasilnya adalah jeritan histeris itu. Ketika orang mendengar Quran, Allah, 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 di orang lain gitu, Allah, 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 irfasyotak, Allah, 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 irfasyotak. Ya, jangan tersinggung. Saya dulu kori, dulu saya kori, waktu di Ciberem masih kori saya dulu. Tuh gesikam dewa eta, sakopah budaya, iktidai ekonomi, tarbiyah pendidikan, harokah pergerakan. Tasawuf teh pergerakan ayo teh di jero guha. Cicingnya di mah butut, make jubah rawek teh, membawa tasbih segede-gede nogasin. Bukan begitu tasawuf. Tasawuf cerdas, tasawuf pergerakan. Makanya saya buatkan iqomah apa? Diulang 2 kali lagi. Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Saya mohon kalau tidak keberatan, alumni Hikam angkatan manapun, yuk menjadi jaringan iqomah. Bukan organisasi lah, organisasi loba teuing lah. Mantuan MUI lah, mantuan NU, mantuan naonna organisasi manggeus jabreg heuh. Iqomah, Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Ini pengersawa kasepuhan termasuk penggerak sebanjar. 7 kecamatan digerakkan iqomah. Jadi kita punya tim di tiap masjid paling kurang 10 orang penggerak, Pak. Ya, lumayan geuning di dieu ge. Aya we bedana meusan. Henteu kieu, henteu tanpa pergerakan. Ngagaleyeung we, Gusti adzan subuh aki-aki hek speaker butut. Speakerna teh tua dosol tahun 80-an. Tek tok 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 tok. Nu adzan aki-aki hayalas sholah. Bedug jebol kokol butut. Eueuh tim, eueuh pasukan. Banser alhamdulillah boga, tapi aktifnya kan cuma kalau ada hajatan. Ada hajatan, ada acara banser siap. Arudud parkire nu diurusna. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sebenarnya pekerjaan banser gabung dengan takmirul masjid. Banser menggerakkan berjamaah subuh. Banser menggerakkan tahajud. Harusnya begitu. Pulang dari sini antum adalah muharrik, ya, penggerak, Anda penggerak. Jangan kiai mimbar aja ngomongnya terus. Salat Jumat ayuhan nasi takullah. Bukti terbukti kumaha maneh we jigo pokona saya geus nganepikeun cenah. Enggak cukup, Pak, enggak cukup. Mari kita buat ini menjadi gerakan internasional. Saya ambil saripati dari jemaah tabligh. Saya ambil dari para ahli tarekat. Saya gabungkan dengan pokoknya sakabeh pergerakan waya di dunia lah, karena diramu akhirnya. Tema karedok lah. Karedok. Tapi enak, Pak, diterima oleh pemerintah, tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Tidak bisa disalahkan. Sebab saya syar'i prosedural. Cocok jeung aturan Quran Sunnah, cocok jeung undang-undang negara. Ramu kadijaya. Mudah-mudahan, amin. Karena itu mohon maaf, Bapak jangan takut mendaftarkan diri di sini, bukan untuk dipinta uang. Mau daftar reka asieun dipinta uang miftah, uang nahaon sama teman-teman nahaon. Perlu nomor HP Anda untuk hubungan nanti. Yuk orang ngariung di Garut, orang ngariung di Bandung. Bagaimana iqomah Jawa Barat, bagaimana iqomah Jawa Tengah, Jawa Timur. Hirup tegerakan masjidna. Ya, saya mohon semuanya tertulis mendaftarkan diri nama Bapak, bukan untuk dipolitisir, dijual untuk dagang jadi anggota DPR, bukan. Tapi untuk hubungan jaringan kita. Coba Kang Ali berdiri sedikit. Coba ngomong 2 menit kepada beliau-beliau gerakan iqomah di desa Giri Mulia. Coba bicara sama mereka, Malika itu.
Ayo ngomong 1 menit 2 menit hadirin gitu